Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di channel YouTube kami Tips Tekno bersama saya Taufik. Dalam video kali ini saya ingin melanjutkan tutorial tentang penggunaan aplikasi video editing yang bernama KineMaster. Kali ini saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat tombol subscribe atau template tombol subscribe dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Tak perlu menunggu lebih lama, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Di sini saya telah membuka aplikasi KineMasternya, kemudian kita pilih tanda tambah, kemudian kita pilih aspek rasio dari project kita. Jika kita ingin membuat video untuk diupload di YouTube, maka kita pilih aspek rasio 16:9. Kemudian untuk membuat subscribe button, kita setidaknya memiliki beberapa file teman-teman. Filenya yaitu antara lain ada file kursor, file foto lonceng, dan lain sebagainya. Jika teman-teman ingin mendapatkan file-file ini, nanti bisa langsung akses di link yang saya tulis di deskripsi. File-file ini saya buat sendiri sehingga ini bebas dari copyright. Teman-teman bisa langsung download tanpa harus bayar royalti. Yang pertama kita pilih backgroundnya dulu. Backgroundnya berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Karena warna hijau dalam video editing itu mudah untuk kita hapus atau kita hilangkan, sehingga file subscribe button yang kita hasilkan akan dengan mudah kita tempelkan ke video-video kita yang lain. Oke, langsung saja di sini kita atur durasi backgroundnya, misalnya menjadi 6,5 detik. 6,5 detik. Setelah kita memiliki sebuah background berwarna hijau, kita pilih OK, kemudian kita tambahkan di menu layer atau lapisan. Kalau bahasa Indonesianya lapisan. Layer, kita pilih media, kita pilih lagi file. Yang pertama yang harus kita masukkan adalah file subscribe-nya, subscribe button-nya. Kita geser agak ke kiri sedikit seperti ini, lepaskan di tengah. Kemudian durasinya ini bisa kita perbesar skalanya, kita zoom dengan menarik ke kiri dan ke kanan secara bersamaan. Kita perkecil durasinya, kita kurangi durasi dari subscribe buttonnya menjadi 1 detik. 1,1 detik. Oke. Kemudian kita pilih OK, kemudian kita tambahkan layer lagi, kita tambahkan media, kita pilih subscribe yang kedua atau tombol subscribe yang kedua yang setelah di subscribe. Kalau yang pertama subscribe, yang kedua di subscribe. Kita ukurannya kita perkecil saja, kemudian kita geser, kita paskan posisinya di atas tombol subscribe sebelumnya. Oke. Jadi kalau kita jalankan dia nanti seperti ini teman-teman. Ini saya tekan tahan ya. Ini kita geser, nanti dia akan berubah seperti ini. Dari yang merah berubah menjadi yang warna abu-abu. Oke. Jadi posisinya kita paskan setelah yang merah langsung yang abu-abu. Kemudian kita pilih OK. Kita tambahkan lagi layer berikutnya yaitu lonceng. Di sini kita pilih media, kita pilih yang Bluetooth, kita pilih lonceng yang pertama. Ya, kita perbesar sedikit ukurannya agar sama. Seperti itu. Kemudian kita tambahkan lagi file yang kedua, loncengnya bisa kita perbesar sedikit lagi, ya. Kemudian kita tambahkan lagi lonceng yang kedua, layer, ke media, Bluetooth. Lonceng yang kedua yaitu lonceng setelah subscribe, kita perbesar, kita samakan ukurannya, kita timpa saja sepertinya ini. Kita geser sini sedikit, ini kita geser lagi ya agar tidak terlalu dekat jaraknya. Kita geser sedikit, ini juga kebesaran sepertinya, kita geser lagi. Oke, setelah kita memiliki, kalau untuk melihat layernya kita bisa pilih tombol yang sebelah sini. Kita lihat kita telah memiliki 4 buah layer.
Layer pertama adalah background, 5 buah layer. Yang pertama background, subscribe button, dan lonceng. Lonceng ada 2. Lonceng yang kedua, yang ini kita geser teman-teman. Kita geser. Lonceng yang pertama kita perkecil. Ini kita kembalikan. Intinya kita ingin membuat lonceng yang kedua ini muncul setelah lonceng pertama, sehingga ini harus kita geser. Kita buat dia setelah. Nah, seperti ini ketika kita jalankan maka dia akan berubah seperti ini. Ini lonceng pertama, ini lonceng kedua. Jadi setelah subscribe dan lonceng ini sejak awal dia harus muncul ya teman-teman, sehingga ini harus kita perpanjang lagi durasinya sampai di awal seperti ini ya. Jadi sejak awal dia sudah ada loncengnya. Ini kalau kita geser, tombol subscribe-nya berubah, kemudian ketemu lonceng kedua, loncengnya juga berubah, dan lonceng kedua ini akan bertahan sampai akhir, sehingga ini kita perpanjang sampai akhir. Oke. Tombol subscribe yang di subscribe-nya juga ini harus bertahan sampai akhir. Jadi ini kita perpanjang sampai akhir. Oke, kita coba preview dengan cara kita pilih yang objek yang memiliki durasi paling panjang. Kita geser di sini, kita lihat. Oke. Kemudian kita ingin tambahkan juga keterangan loncengnya. Kita pilih oke, kemudian kita pilih layer. Keterangan loncengnya itu muncul sesaat setelah loncengnya berubah. Jadi di sini, sehingga kita paskan kursornya di sini. Layer, kita pilih media, Bluetooth, keterangan loncengnya itu ini. Seperti ini kita tulis di sini. Kita paskan di sini. Oke, sehingga ketika loncengnya berubah menjadi ini, dia langsung muncul ini. Oke, ketika muncul ini. Dan ini jangan terlalu lama karena nanti kursornya akan kita geser. Ini jangan terlalu lama, nanti kita geser langsung akan berubah menjadi keterangan yang berikutnya. Kita pilih oke. Kemudian kita tambahkan lagi layer, media, keterangan lonceng yang kedua yaitu yang ini. Oke, ini kita timpa saja. Timpa seperti ini, kita perbesar sedikit ya, sehingga ketika kita pilih backgroundnya agar durasinya bisa kita mainkan lebih panjang, kemudian kita gerakkan dia menjadi loncengnya nyala, kemudian keterangan loncengnya muncul, kemudian keterangan berikut yang kedua juga muncul. Keterangan yang kedua juga tidak perlu terlalu lama. Ini kita bisa kurangi durasinya sampai di sini saja. Kita pilih oke. Ini adalah keterangan yang kedua, durasinya sampai di sini saja. Dan di sini dia menghilang. Oke, kita preview lagi dari awal. Kita tekan, geser perlahan-lahan. Pertama, tombol subscribe merah dengan lonceng yang belum diklik. Subscribe berubah menjadi di subscribe, kemudian lonceng berubah menjadi lonceng yang telah diklik, kemudian muncul notifikasi, berubah notifikasi, dan notifikasinya menghilang. Oke, sampai di sini tombol subscribe-nya. Kemudian yang terakhir kita masukkan kursornya. Kita pilih lagi layer. Kita masukkan kursornya sejak awal ya teman-teman. Sejak awal kursornya sudah muncul. Kita pilih media, Bluetooth, di sini kursor. Oke, kursornya kita ubah ukurannya. Kita ubah ukurannya dulu. Segini aja. Dan kita pindahkan ke sini. Kursor ini akan muncul dari awal sampai akhir, sehingga ini harus kita perpanjang durasinya. Untuk membuat kursornya bergerak, teman-teman, kita menggunakan yang namanya keyframe kalau dalam istilah video editing. Di sini ada tombol kunci. Kita pilih tombol kuncinya. Tapi sebelum tombol kuncinya kita pilih, kita tentukan dulu posisinya.
kita ingin pada detik kesini, pada detik ini ya. Kita ingin pada detik ini kursor sudah berada di tombol subscribe, sehingga kita paskan play ahead-nya di detik ke 01.071. Kita pilih kunci, kemudian kita geser langsung kursornya di sini. Oke. Kemudian kita geser lagi perlahan. Kita lihat ketika ini berubah menjadi lonceng, kita ingin kursornya berpindah. Namun sebelum berpindah, kita ingin mempertahankan posisi dulu di sini. Di sini kita tambahkan sedikit. Kita tambahkan, bisa langsung mengklik tanda tambah di sini. Tambah. Kemudian kita geser lagi. Tepat ketika dia berubah, kursornya kita pindah. Kita pindah ke lonceng dan dia otomatis tertambah sendiri keyframe-nya, titik keyframe-nya. Sehingga kalau kita jalankan dia akan menjadi seperti ini. Klik, dia akan bertahan, kemudian dia bergeser, dia mengklik yang ini. Itulah fungsi untuk mempertahankan posisi itu, supaya tidak langsung bergerak. Oke. Sampai di sini dia akan bergeser ke sini, ke tombol. Nah, di sini kita buat dia bertahan sebentar. Di sini, kemudian kita geser lagi tepat ketika dia berubah. Ya, berubah seperti ini. Sorry, ini kita hapus dulu. Kita pilih yang 0 minus ini. Kita geser agak jauh sedikit sini. Kemudian kita pilih tanda tambah. Kemudian, di sini kita tambah lagi dengan cara menggeser. Kita geser di sini. Oke, sekarang sudah ada. Sekarang kita bisa preview lagi. Klik, kemudian dia bertahan, kemudian dia bergeser, ngeklik yang lonceng, kemudian dia bertahan sejenak dan memilih ini. Kemudian kita bisa buat dia bertahan sebentar di sini. Kemudian dia bergeser lagi ke bawah misalnya. Nah, jadi sampai di sini. Coba kita jalankan lagi dari awal. Klik, kemudian dia bergeser. Klik. Oke. Seperti itu. Kemudian kita bisa tambahkan efek suaranya, teman-teman. Di sini pada saat dia mengklik. Nah, di sini kita tambahkan audio. Audionya suara mouse. Ini bisa teman-teman download langsung di aplikasi KineMaster dengan cara mengklik tanda toko ini, tanda toko yang sebelah tanda centang. Oke, kita pilih mouse klik 2. Nah, seperti itu. Kemudian kita tambahkan. Ini volumenya saya besarkan biar kedengaran. Kemudian kita pilih OK. Sehingga ketika kita jalankan dia akan menjadi seperti ini. Ya. Oke. Kemudian pada saat dia ngeklik lonceng pun kita tambahkan juga audio. Bell. Kita pilih bell yang nomor 2. Ya, seperti ini. Kita pilih tanda tambah dan kita pilih centang. Kemudian pada saat dia mengeklik lonceng berikutnya, di sini kita juga tambahkan suara mouse. Efek mouse klik, kita pilih mouse yang kedua. Kita pilih tanda tambah. Kemudian kita centang. Sehingga ketika kita jalankan dia akan menjadi seperti ini. Iya. Oke teman-teman, itu tadi bagaimana cara membuat tombol subscribe sendiri tanpa harus download punya orang lain. Kita juga bisa bikin sendiri. Dan animasi ini bisa teman-teman ubah posisinya sesuai dengan kreativitas teman-teman masing-masing. Dan jika teman-teman ingin langsung mendownload hasil dari tombol button yang sudah menjadi video, nanti akan saya letakkan linknya di deskripsi. Jadi teman-teman kalau pengen langsung dapat file jadinya juga bisa, namun jika ingin membuat sendiri juga bisa dengan mengikuti tutorial yang telah saya sampaikan. Semoga
tutorial ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam membuat video-video dengan lebih baik lagi dengan menggunakan aplikasi KineMaster. Terima kasih. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, klik like, komen, dan subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman yang lain ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.